Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba membacakan beberapa faedah yang diambil dari kitab Al-Madkhulu ila Fikhi Muamalatil Maliyah karangan Profesor Dr. Muhammad Osman Syubair, halaman yang ke-86, yakni terkait dengan jenis-jenis harta atau klasifikasi harta ya. Nah, dikatakan di sini qasamal fuqaha'u al-mala bi'tibaratin mukhtalifatin. Jadi para fuqaha ahli fikih itu mengklasifikasikan harta ila aksamin muta'addidatin, ya, ke berbagai macam klasifikasi ya. Yang paling utama adalah klasifikasi terkait apakah ada doman atau tanggung jawab dan tidak ada tanggung jawab nanti ketika merusak ya. Itu mutakawim dan ghairu mutakawim ya, atau mutakawam dan ghairu mutakawam. Itu harta dari sisi apakah wajib tanggung jawab apa tidak. Kemudian wa min haitsu misliyatu ahadihi ila misliyin wa kimiyin, dan juga dari sisi apakah ada padanan dari barang yang itu sepadan, ada sepadan nggak barangnya atau tidak ada. Nah, itu namanya pembagian klasifikasinya adalah ke barang misli atau barang kimi ya. Nah, ini akan kita coba baca ya perbedaan antara misli dengan kimi ya. Nah, dikatakan di halaman yang ke-89 di sini ya, berkaitan dengan klasifikasi harta misli atau ya misli dan juga harta kimi ya. Yang pertama adalah takrif atau definisi dari harta al-misl atau harta misli. Itu ada perbedaan definisi dari para fuqaha. Jadi harta misli ini menurut fuqaha al-Hanafiyah dan al-Malikiyah adalah mayu jadulahu mislun fil aswaki bila tafawutin yu'taddu bihi. Jadi harta misli ini adalah eh, harta atau apa-apa yang di pasar itu terdapat barang yang semisal ya. Adanya barang yang semisal di pasaran ya. Jadi adanya barang yang semisal lahu mislun ya, adanya barang yang semisal di pasaran dan tidak ada perbedaan yang signifikan ya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Bila tafawutin yu'taddu bihi, tidak ada perbedaan yang signifikan di antara barang-barang tersebut ya. Wahwa ma tamasalat ahaduhu au ajza'uhu. Ya, ini barang-barang yang identik ya satu sama lain ya. Satuan-satuannya atau bagian-bagiannya itu identik. Bihaitsu yumkinu an yakuma ba'duha maqama ba'din duna farqin yu'taddu bihi, yang memungkinkan satu barang yang ada di pasaran itu menempati barang yang ada di tempat yang lain ya. Jadi barang yang semisal, ada padanannya ya, tanpa ada perbedaan yang signifikan ya, katakanlah seperti itu. Wakana lahu nazirun. Nah, ini ya tadi ada barang yang sepadan, yang semisal, yang sama gitu, fil aswak di pasaran. Biasanya itu adalah imma makilun ya, wa huwa fil adati imma makilun, yakni ditakar ya. Barang itu yang misli itu atau yang semisal yang ada padanannya di pasar ya, itu ya contohnya adalah ditakar ya, seperti misalnya gandum ya, atau jewawut atau minyak atau bensin dan barang-barang cair yang lainnya di masa sekarang. Kemudian juga barang misli ini juga bisa mauzun. Mauzun itu seperti barang tambang yang terdiri dari emas, perak, atau besi. Kemudian juga barang misli ini juga yang ada sepadan di pasaran atau yang semisal atau ada yang bisa menggantikan ya. Ada gantinya, gitulah mungkin ya. Ada gantinya di pasaran itu seperti kain ya. Kemudian juga yang bisa dihitung itu seperti uang begitu ya. Jadi bahasa Arabnya itu makil ditakar, kemudian mauzun ditimbang, kemudian mazru' itu seperti kain ya diukur gitu ya. Kemudian ma'dud dihitung, yaitu contohnya adalah uang. Nah, kemudian juga dikatakan di kitab ini yang bisa juga kita katakan barang misli ya di zaman kita adalah
cetakan begitu ya, cetakan yang baru ya atau salinan lah ya, an-nashu itu ya, cetakan atau salinan ya di suatu kitab ya dengan eh, edisi yang sama katakanlah begitu ya, biwarokin muttahidin ya, muttahidin dengan edisi cover ya, sampul ya, bentuk yang sama biwarok ya. Kemudian juga yang semisal barang misli di zaman kita saat ini adalah wa kullul masnu'atil lati tun antaja tuntijuha al masani'u al yauma. Setiap produk industri itu ya yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik ya, atau industri ya di zaman kita sekarang ya. Nah, itu berkonsekuensi kesamaan jenis ya. Jadi sama jenisnya ya. Mungkin kemasannya itu sama, kemudian barangnya itu sama dan tidak ada perbedaan yang mencolok ya. Baik itu berupa malabis ya, berupa pakaian, wa adawatin, wa muharrikati, wa muharrikatin ya, entah itu pakaian, alat-alat, mesin penggerak, alat-alat mobil, pesawat dan lain-lain ya. Yang intinya adalah mimma yatawaffaru lahu nazirun fissuk. Yang itu emang beredar di pasaran ya. Ada yang semisal di pasaran. Nah, itu. Jadi intinya menurut Hanafiyah dan Malikiyah adalah ada barang yang semisal di pasaran tanpa ada perbedaan yang signifikan antara satu barang dengan barang yang lainnya. Sedangkan menurut madhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, barang misl itu adalah mahasarahu kailun awaznun wajaza assalamu fihi. Barang yang terbatas hanya bisa ditakar dan bisa ditimbang dan boleh diakatkan salam pada barang-barang tersebut. Maka menurut Syafi'iyah dan Hanabilah itu yang mazru' seperti kain yang diukur tadi atau ma'dud dihitung seperti uang, maka itu bukan barang yang misli ya. Nah, di sini penulis kitab Profesor Dr. Muhammad Osman Syubair itu menguatkan pendapat atau definisi yang pertama ya. Definisi yang pertama berarti definisi dari Hanafiyah dan Malikiyah ya. Karena mencakup yang ditakar, ditimbang, dihitung dan juga diukur ya, semacam pakaian tadi ya. Nah, kemudian ini juga eh, majalah Al-Ahkam Al-Adliyah ini juga mengambil definisi ini ya, Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Ya, ini definisi barang misal itu adalah mayu jadu misluhu fisuki biduni tafawutin yu'taddu bihi ya. Barang yang terdapat di pasaran yang ada padanannya ya, barang yang ada padanannya di pasar yang perbedaannya itu tidak signifikan antara satu barang dengan barang yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Nah, itu adalah definisi dari harta atau barang misal menurut empat mazhab. Nah, kemudian definisi barang kimi ya. Kalau tadi barang misli, sekarang kimi ya. Nah, al-mal al-kimi, al-malu al-kimiyu ya begitu ya, atau ta'riful malil kimi. Definisi harta ya, kimi ya. Kalau tadi misli. Nah, kalau kimi dalam istilah fuqaha itu lawan dari definisi harta misal. Nah, ya, dan ini beda maknanya ya berdasarkan perbedaan definisi dari para fuqaha terkait dengan definisi harta al-misal. Nah, kalau Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah itu mengatakan harta kimi itu adalah malaisa lahu nazirun fil aswaq, yang tidak terdapat padanannya di pasar ya. Di pasaran tidak ada padanannya atau tatafawatu tafawata ya tafawatu tatafawatu ahaduhu tafawutan yu'taddu bihi, atau ya oke ada di pasaran cuman bedanya itu tajam ya, perbedaannya itu signifikan antara satu barang dengan barang yang lainnya ya. Wahwa makhtulifat ahaduhu ya, satuan-satuannya itu berbeda. Nah, watafawatat afroduhu, dan ya bagian-bagiannya itu juga berbeda, di mana bihaitsu la yakumu ba'duha maqama ba'din ya, satu barang tidak bisa menggantikan barang yang lainnya. Jadi andaikan barang ini tidak ada di pasaran, rusak katakanlah seperti itu, kemudian mau ganti di pasaran itu nggak ada.
maka itu harta harta kimi, bukan harta misal, ya. Atau dia punya barang yang misal, ya, yang sama gitu ya. Barang ini rusak, kemudian mau cari gantinya di pasar. Dia punya dia punya padanan lah, dia punya eh, barang yang semisal, barang yang sama. Akan tetapi in adama naziruha fil aswaq. Sudah lama habis edisi tersebut. Sudah nggak berlaku lagi ya, sudah ganti merek gitu, udah ganti spare part begitu. Ah, jadi dia sudah nggak ada di pasaran. Nah, waqad sumiya hadzal naw' minal amwal kimian. Nah, jadi barang yang kayak begini nggak ada padannya di pasaran atau sudah nggak terbit lagi ya, nggak muncul lagi edisinya atau mereknya atau spesifikasinya, maka itu dinamakan harta kimi ya. Dinisbatkan kepada kimah nilai ya. Allati yatafawatu biha kullu fardin minhu an siwahu, yang itu emang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, edisi yang dulu ya dengan edisi yang sekarang tentu nilainya akan berbeda. Sementara Syafi'iyah dan Hanabilah itu mendefinisikan harta kimi itu adalah makut birobi adadin au zara'in ya. Itu yang eh, dinilai dengan adat, dengan hitungan dan juga dengan ukuran, dengan zar ya, dengan zar yaitu karena itu beda definisinya dengan misal yang tadi ya, harta harta kimi tadi. Nah, ya ukurannya ya, jadi zar ukuran. Jadi makut birobi adadin au zar'in, apa-apa yang ditak dinilai dengan satuan dan juga dengan ukuran. Nah, kemudian lagi-lagi penulis juga merojihkan definisi yang pertama, ya ini definisi dari Hanafiyah dengan Malikiyah, ya. Karena dikatakan di sini definisi dari Syafi'iyah dan Hanabilah itu goiru manya, ya, goiru manya. Kalau definisi itu kan harus jami' dan juga manya, ya. Baik. Kemudian juga Majalatul Ahkam Al-Adliyah itu mendefinisikan harta kimi itu adalah mala ya kimi ya. Nah, ya kimi ya. Mala yujadu misluhu fisuki au yujadu walakin ma'at tafawuti al-mu'taddu bihi fil qimah ya. Atau al-mu'taddi bihi fil qimah. Ma'at tafawuti al-mu'taddi bihi fil qimah. Jadi dia itu tidak ada barang yang sepadan atau semisal di pasaran ya, itu harta kimi. Atau juga ada tetapi bedanya itu sangat tajam ya, perbedaannya sangat signifikan ya, ya. Nilainya itu sangat beda sekali ya. Perbedaannya sangat signifikan. Nah, kemudian faedahnya apa sih di antara faedah kenapa kok dibedakan antara barang misal dengan barang kimi? Ya, mungkin kita sampaikan satu atau dua ya terkait dengan perbedaannya itu adalah kalau barang itu rusak. Nah, ini penting ini. Ini juga nanti ada pelajaran qawaid fikih biasanya. Jadi kalau idza atlafa syakhsun mala ghairihi wajaba 'alal mutlifi domana al-misl idza kana al-malu al-mutlafu minal misliyat. Jadi kalau seseorang itu merusak harta, kalau ada orang merusak harta orang lain, maka wajib alal mutlifi, wajib atas orang yang merusak ini ganti rugi barang yang semisal kalau misalnya barang yang dirusak itu ada padanannya di pasar ya. Di annahu al badal al muadil, karena itu ya ganti yang selevel begitu ya, ganti yang sama. Beda halnya dengan kalau barang yang dirusak itu adalah barang kimiat ya, barang yang berdasarkan kimah ya, yang tidak ada pasaran ya, yang tidak ada lagi di pasaran. Maka orang yang merusak tadi ya fa innaha, maka dengan barang yang kimi ini tutmanu bil kimati illa mislalaha. Maka eh, dia harus ganti rugi dengan nilai ya, dengan nilainya karena tidak ada barang yang semisal di pasaran. Ya, dia harus menggantinya dengan kimah, dengan nilai ya. Nah, mungkin demikian ya yang bisa kita sampaikan terkait dengan harta kimi dengan harta misal menurut empat mazhab definisinya dan juga konsekuensi konsekuensi dari harta misal dan harta kimi ini. Demikian ya, semoga bermanfaat. Semoga ada manfaatnya. Nasallahu alaihi wasallam. Wallahu musta'an. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.